Jadi kesimpulan dari pakar genetik kita, ada 4 pakar genetik di sini dan semuanya S3 doktor semua, bahkan ada Bu Indrawati yang juga kepala lab, dan menyimpulkan bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup YDNA G batal secara ilmu pengetahuan sebagai garis lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi SAW, baik dari Hasan maupun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oke, demikian. Ini stempel akademik dan keilmuan yang sangat kuat, narasi yang sulit untuk dibantah, dan himbauannya adalah silakan kalau masih ada Bani Alawi, Ba'alawi yang tidak terima, silakan untuk maju tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar sama DNA-nya dengan keluarga Ahlul Bait di Timur Tengah sana. Oke. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya J, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Nah, kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kitab ilmuwan atau orang-orang berilmu, atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh, bukan dewa atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, dia tidak mau ngasih sesuatu, berarti ada yang bohong. Nah, sudah selesai. Nah, daripada ribut-ribut, yo pengen kenet ketihe darahe tak periksa. Angger memang J ya, memang sampean bener kok. Tapi angger G, kalau muslim boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Rasulullah pernah salah nggak? Pernah, tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong nggak? Oh, nggak pernah. Jadi kalau Anda muslim, jangan takut salah. Takutlah kalau bohong. Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing. Getih mundi gitu loh, kita periksa kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tantangan tes DNA untuk para Habib yang ada di Indonesia, baru-baru ini mencuat sangat keras dari para pecinta NKRI. Tantangan itu bukan sesuatu yang tanpa sebab dan alasan. Karena sikap dari mereka-mereka yang selama ini mengaku Habib, sangat jauh dari ajaran Islam dan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sendiri. Perilaku yang semakin hari terasa semakin kurang ajar dan menginjak-injak kehormatan dan harga diri bangsa. Jika Nabi mengajarkan sikap cinta tanah air dan hormat kepada pemimpin, maka sikap sebaliknya ditunjukkan oleh mereka-mereka yang mengaku Habib. Mereka justru melakukan provokasi dan adu domba antara rakyat dengan pemerintah, hampir dalam setiap ceramah-ceramahnya. Jika Nabi berdakwah dengan merangkul, mereka berdakwah dengan memukul. Memusuhi kaum yang tidak sepaham, bahkan sesama Islam pun mereka kafir-kafirkan. Perilaku-perilaku provokatif inilah yang membuat rakyat negeri ini tidak tahan kemudian mengambil sikap. Tantangan tes DNA dilatar belakangi 3 alasan. Pertama, karena saat ini mereka semakin kurang ajar dengan mengatakan bahwa keturunan Wali Songo saat ini sudah tidak ada, dan mengatakan bahwa Wali Songo bukan keturunan Nabi. Kedua, tes DNA sangat diperlukan untuk menjaga kemuliaan Nabi yang namanya dijual secara nasab oleh mereka-mereka yang sebenarnya bermotif politik dan ekonomi.
Ketiga, dengan tes DNA akan diketahui asal-usul atau nasab yang sesungguhnya, jadi tidak sembarang orang bisa mengaku Habib, kemudian berusaha mengambil keuntungan secara ekonomi politik dan lain-lain dengan melakukan provokasi di negeri ini. Setelah tantangan dilontarkan terbukti golongan yang selama ini mengaku-ngaku cucu Nabi, tidak satu pun berani menerima tantangan itu. Tes DNA justru dilakukan oleh para penantang, dan terbukti mereka adalah keturunan Nabi. Kalau benar merasa cucu Nabi, kenapa harus merasa takut tes DNA, dan mengatakan meragukan keturunan Nabi adalah perilaku kurang ajar? Lebih kurang ajar mana dengan yang menyuruh menggali makam Nabi dengan alasan untuk keperluan tes DNA? Tes DNA bisa dilakukan dengan banyak cara. Apalagi di era saat ini yang kemajuan teknologi sudah bagus. Kita bukan anti Habib ataupun keturunan Nabi, tapi mereka-mereka yang mengaku keturunan Nabi padahal motif yang sebenarnya adalah cuma motif politik dan ekonomi, harus dihentikan. Jika Anda mengaku Habib, maka contohlah Yang Mulia Habib Lutfi yang sangat mencintai NKRI, dan bertindak nyata ikut serta menjaga negeri ini. Salah satu Habib pecinta NKRI yang sangat luas ilmu dan sangat layak dicontoh akhlaknya. Beliau tidak pernah meminta-minta dipanggil Habib, tetapi seluruh rakyat negeri ini dari semua kalangan dan lintas kepercayaan, sangat menghormatinya.